melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk membaca doa pada pagi hari ini kepada ketua kelas, dimohon untuk membaca doa pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anak sekalian melihat kiri, kanan, depan, belakang terlebih dahulu untuk memastikan ada tidak teman kalian yang tidak masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak ada? Alhamdulillah, berarti untuk materi pembelajaran pagi hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Pintar sekali, dari pembelajaran kita kemarin tentang tumbuhan. Ayo, siapa yang masih ingat tumbuhan itu apa? Iya, pintar sekali Nela. Tumbuhan ialah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, bunga, serta buah dan biji. Nah, tumbuhan juga berperan sebagai sumber kehidupan karena menjadi satu-satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya materi tentang, ayo siapa yang tahu? Ayo bukunya dibuka. Materi kita hari ini apa? Iya, benar sekali Amel. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ayo. Tadi udah Ibu sebutkan tumbuhan itu bagian-bagiannya apa aja. Ayo, siapa yang masih ingat? Baru loh. Ada 5 ya. Yang pertama apa? Akar, pinter. Yang kedua, batang, pinter sekali. Yang ketiga, daun. 4, bunga. Dan yang kelima, buah serta bijinya. Aduh, udah pada paham ya. Sekarang Ibu mau tanya, akar itu berfungsi sebagai apa? Hayo. Ini nah, Ibu udah bawain contohnya. Ini akar. Ayo. Akar berfungsi sebagai, nah, akar itu ya anak-anak, pada umumnya mereka itu berada di dalam tanah. Jadi kalau mereka berada di dalam tanah itu berfungsi sebagai, benar sekali, berfungsi sebagai menyerap air dan mineral serta untuk memperkokoh tumbuhan. Jadi akar itu berfungsi sebagai menyerap air dan mineral serta memperkokoh tumbuhan. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Batang. Nah, bagian batang pada tumbuhan berfungsi sebagai, benar sekali, untuk menopang bagian tumbuhan, tempat beradanya daun, buah, dan bunga. Nah, selain itu batang juga berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan air dan mineral, untuk menyebarkan yang telah diserap oleh akar. Jadi batang ini memiliki banyak fungsi ya anak-anak, selain untuk menopang, menyalurkan, dan tempat adanya daun, bunga, dan buah. Nah, daun, ayo, daun itu ada berapa bentuk? Ayo, ya siapa yang tahu? Selanjutnya ada berapa bentuk? Benar sekali, ada 4 Fitri. Ayo, apa aja?
Nah, ibu kasih satu contoh. Ibu bawain loh contohnya untuk kalian belajar pada pagi hari ini. Ini contoh daun yang menjari. Ini contoh daun. Pintar sekali. Ini contoh daun sejajar. Ayo dong. Ini masih ada lagi loh, masih ada 2. Ini pintar sekali Amel. Ini contoh daun menyirip. Ayo satu lagi. Nah, ini apa anak-anak? Contoh daun melengkung. Aduh, pintar sekali. Nah, sebelum itu ibu mau nanya nih. Fungsi daun sebagai apa? Ayo, ada yang tahu fungsi daun? Pintar sekali Arman. Daun itu berfungsi sebagai makanan untuk tempat terjadinya fotosintesis dan tempat tumbuhnya atau tempat membuat makanan. Jadi daun itu berfungsi sebagai fotosintesis dan tempat membuat makanan. Nah, selanjutnya apa? Bunga berfungsi sebagai apa anak-anak? Ayo, pintar sekali Neri. Bunga berperan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga juga itu untuk penyerbukan. Jadi fungsi bunga itu perkembangbiakan atau penyerbukan atau pembuahan. Jadi bunga berfungsi sebagai penyerbukan dan pembuahan. Ini akan bakal bibit-bibit baru. Nah, selanjutnya apa anak-anak yang terakhir? Buah. Iya. Ayo, fungsi buah apa? Pinter sekali Neri. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Jadi buah itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Dan biji tadi berfungsi sebagai, iya, pintar sekali Neri. Biji berfungsi sebagai tempat terjadinya makhluk hidup tumbuhan yang akan datang. Jadi biji itu bibit calonnya tumbuhan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Uut apa? Oh, bunga. Kalau tidak berbuah, memang ada tumbuhan yang tidak berbuah ya anak-anak. Nah, tapi mereka pasti memiliki bunga. Kalau tidak memiliki bunga, mereka pasti memiliki umbi. Jadi, cara berkembang biaknya mereka kalau nggak dari penyerbukan bunga, itu dari umbi mereka. Jadi, jangan heran kalau ada tumbuhan yang tidak memiliki bunga tapi masih dapat berkembang biak. Itu terjadi pada mereka memiliki umbi atau batangnya sendiri itu dapat menjadi bibit baru seperti singkong. Nah, singkong itu untuk memiliki buah atau bunga itu memiliki proses yang panjang. Jadi, mereka biasanya manusia kita untuk memperkembangbiakannya mereka itu pakai batangnya. Karena di batang mereka itu ada tunas. Akan tumbuh tunas baru. Nah, jadi jangan bingung kalau tumbuhan itu tidak memiliki buah atau bunga. Tapi kebanyakan ada anak-anak, tapi semuanya membutuhkan proses. Karena prosesnya lama, makanya itu kita kadang-kadang kita berpikir, loh Bu, tumbuhan itu loh tidak ada buah atau bunganya. Jadi gimana mereka cara berkembang biak? Ya mereka bisa dicangkok. Sekarang itu untuk memperkembangbiakan suatu tumbuhan itu mudah anak-anak. Semuanya
sudah dipermudah dengan teknologi kita zaman sekarang. Ya. Jadi sebagai kebanyakan petani itu memiliki cara mereka sendiri untuk memperkembangbiakan tumbuhan mereka. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Wah, pintar sekali Uut pertanyaannya. Ayo teman-teman, kasih tepuk tangan untuk Uut. Nah, baiklah, ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Sudah tidak ada? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ada tugas buat kalian. Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Ayo berhitung dulu tuh. Nah, mulai dari Uut ke belakang ya, hitung 1 sampai 5. Nah, untuk kelompok kalian itu yang sama dengan nomornya. Ayo dimulai. Ya, udah semua ya. Nah, berarti kita dapat berapa kelompok? Kita dapat 4 kelompok. Ibu memiliki tugas. Kalian Ibu kasih waktu 5 menit untuk keluar kelas mencari bagian-bagian tumbuhan. Ingat, bagian-bagian tumbuhan, dan kalian bikin di satu tabel, ditulis seperti bentuk tumbuhan. Di bawahnya apa, kiri kanannya apa, dan di atasnya apa. Kalian harus tempelkan. Apa yang sudah kalian cari, kalian tulis. Ini daun, fungsinya apa, dan jenis daunnya apa yang kalian cari. Begitupun dengan buahnya ya. Tulis fungsi dan tempatnya di mana. Oke? Paham semua? Ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Kalau sudah paham, ayo kita mulai. Waktu 5 menit udah habis anak-anak. Ayo masuk ke kelas semuanya. Jangan ada yang di luar kelas lagi. Baiklah. Udah semua ya? Nah, ayo cepat dikerjakan. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ayo. Ayo kelompok 4, kenapa ribut? Iya, kalian harus belajar cara berkomunikasi antar kelompok supaya tidak terjadinya miskomunikasi. Ayo jangan berisik. Iya, kelompok 1 ada apa? Iya, ditempel. Kalau kebesaran kalian tidak perlu menempelnya, tapi cukup kalian letakkan di sampingnya aja. Nanti Ibu yang akan mencocokkannya ya. Gimana anak-anak? Udah selesai? Alhamdulillah udah selesai ya semuanya. Nah, ayo. Udah selesai. Ya, silakan dikumpul. Wah, udah gak terasa ya pembelajaran kita pagi hari ini. Gimana? Seru gak belajar kita hari ini? Seru? Alhamdulillah. Kalau kalian merasa pembelajaran hari ini seru, Ibu harap kalian gak lupa ya pembelajaran kita pagi hari ini seperti pembelajaran kita minggu lalu. Nah, karena pembelajaran Ibu hari ini udah selesai, Ibu harap kalian dapat manfaatnya. Nah, sebelum itu ayo ketua kelas pimpin doa untuk kita pulang. Karena pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Doa mulai. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu mau bilang terima kasih ya untuk partisipasinya anak-anak pada pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu ketika kalian melihat tumbuhan, kalian jaga dan kalian ingat, oh tumbuhan itu berfungsi sebagai ini. Oh ini bagian tumbuhan ini. Oke? Dah, ayo pulang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.